dan aplikasinya juga sudah saya lengkapi. Di sini ada Live TV Go, WTP, dan saya tes sudah bisa berjalan. Oke, kita pilih apa nih? Install device driver, scan device dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi di channel Bang Otoy. Mudah-mudahan teman-teman kabarnya pada sehat dan berbahagia selalu ya pada kesempatan kali ini. Di video yang berikutnya kembali saya menerima paket ini datangnya dari Tapanuli Selatan ya, Padang Sidimpuan Tenggara. Pengirimnya dari Bang Samsul dan ini paketnya sudah sampai. Langsung aja saya akan unboxing ya. Oke, ini teman-teman STB-nya ini STB versi 1.1 ya. Lihat dari copyrightnya ini 2017. Oke, bisa dilihat untuk port belakangnya ini punyanya versi 1. Dan langsung aja saya akan flashing menggunakan firmware yang terbaru teman-teman. Disimak aja videonya, jangan lupa di like, komen, dan subscribe untuk Bang Otoy Channel. Ya, langsung aja saya akan cek dulu untuk sistemnya teman-teman di sini ya. Kita lihat about-nya. Oke, ini STB sudah update OTA Februari 2021 ya. P860H. Kita lihat storage ya. Oke, ini 8 GB dan internetnya 4 GB ya. Oke, dan ini tentunya saya akan melakukan upgrade dengan firmware terbaru dari ARF ya. Dan sekarang saya akan jalankan USB burning tool dulu ya. Ini untuk mendeteksi saja. Dan saatnya saya akan masuk ke mode flash. Ini tekan tombol power aja yang lama teman-teman. Kemudian masukin ke port USB 2 ya. Kita tekan tombol. Kita masukin kabel male to male nya sampai terdeteksi. Oke, ini sudah terdeteksi, baru kita lepas dan jangan lupa colok kabel power. Oke, nggak dicolok juga nggak jadi masalah ya, cuma untuk jaga-jaga saja. Dan selanjutnya saya akan flash dengan firmware oleh ARF ya. Ini firmware modifikasi tentunya. Kita jalankan saja placer titik batnya. Nah ini. Oke, kita pilih apa nih? Install device driver, scan device dulu ya. Oke, scan device sukses. Kemudian kita tekan nomor 3 saja. Oke, tentunya kita tunggu prosesnya nggak selesai teman-teman. Oke, sekarang ini flashingnya sudah berhasil ya. Kita tekan saja sebarang tombol dan kita lihat hasilnya teman-teman.
Nah, ini Android TV ARF Smartbox ya untuk boot logonya. Nah, tampilannya buat animasinya ini sayangnya nih kosong tengahnya ya. Coba kalau dikasih Google TV ini lebih keren lagi ya. Oke, proses ini saya akan skip, mungkin membutuhkan waktu beberapa lama. Ya, tentunya proses ini bisa mencapai 5 sampai 10 menit, teman-teman. Oke. Dan sekarang inilah dia tampilan utama daripada firmware Air App ya. Oke, di firmware Air App ini kita cek dulu aplikasi yang sudah ada itu apa saja. Oke, ini sudah ada Netflix ya. Kemudian OTT Navigator, video, PPSP, kemudian SmartTube, iFlix ya, kemudian YouTube Kids, Aptoide teman-teman. Jadi untuk standarnya aplikasinya sudah lumayan banyak ini. Oke, sekarang saya akan buka menu apa sih ini ya. Nah, ini app drawernya. Untuk lebih lengkap aplikasinya teman-teman bisa lihat di sini ya. Oke, jadi sudah terinstall banyak aplikasi yang langsung kita bisa pakai teman-teman. Dan sekarang saya akan coba satu persatu, tapi sebelum itu saya akan koneksi ke jaringan dulu ya. Dan sekarang WiFi sudah terhubung. Saya akan back. Oke, saya langsung buka coba aplikasi Smart YouTube ya. Oke, ini saya cancel. Oke, ini thumbnailnya sudah keluar, dan memang kalau berjalan di versi 1.1 ini agak lama teman-teman. Jadi kita harus bersabar. Saya akan coba membuka video dulu ya. Oke, ini videonya bisa diputar ya. Kemudian saya akan buka iFlix. Dan saya akan coba putar satu film nih, apakah bisa berjalan dengan bagus. Ya teman-teman, ini sudah saya full screen dan berjalan dengan lancar ya untuk aplikasi iFlix. Kemudian saya akan buka aplikasi YouTube. Jadi antara YouTube dengan SmartTube itu sama ya teman-teman. Jadi sama-sama menampilkan video-video dari YouTube. Adapun perbedaan itu mungkin dari sistem menu saja. Oke, ini sudah tampil untuk videonya ya. Saya akan buka untuk aplikasi video. Oke, ini sudah tampil untuk thumbnailnya teman-teman. Nanti bisa diputar saja ya. Kemudian aplikasi YouTube Kids. Dan ini tampilan daripada YouTube Kids-nya ya teman-teman.
Oke, untuk videonya sudah berjalan di aplikasi YouTube Kids-nya. Kemudian saya jalankan program Aptoid TV, di mana kita bisa menginstal banyak aplikasi yang tentunya direkomendasikan di sini ya. Apabila teman-teman mau menambahkan aplikasi, bisa dari sini. Namun perlu diketahui bahwa untuk FCB versi 1.1 ini ya itu cocok-cocokan ya teman-teman. Jadi ada yang disupport, ada juga yang nggak disupport. Ya nanti teman-teman bisa coba saja untuk berbagai macam aplikasi yang ada di Aptoid. Kalau tidak support, ya kita nggak usah gunakan atau kita uninstall saja. Oke teman-teman, seperti itu saja review untuk firmware dari AirF Smartbox, dan ini saya terapkan di STB B860H versi 1.1 ya. Kalau dipasang di versi 2.1 mungkin lebih gesit lagi gerakannya ya, karena memang STB versi 1.1 ini memiliki RAM 1 GB. Dan aplikasinya juga sudah saya lengkapi. Di sini ada Live TV Go, WTP, dan saya tes sudah bisa berjalan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video saya dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe untuk Bang Otoy Channel, dan sampai jumpa di video berikutnya.